Baik, selamat ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada saat kesempatan yang indah ini, kembali saya menyapa saudara semua untuk perkuliahan di semester genap tahun pembelajaran 2021-2022. Di semester genap ini kita ketemu dengan mata kuliah aljabar linier. Aljabar linier. Baik, di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran, bahkan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, nanti saudara bisa perhatikan di sini, saudara bisa pelajari sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya, saudara sudah memiliki bekal. Baik, langsung saja. Mata kuliah kita adalah aljabar linier dengan kode mata kuliah MKK 301, SKS atau bobot kredit studinya ada 4. Nah, di sini ada 4 berarti sebenarnya 4 kali 50 menit. Nah, tapi di sini nanti jadwal kita terbagi menjadi 2 hari sehingga dalam satu pertemuan itu 100 menit. Nah, kalau 4 SKS berarti 50 kali 4 200 menit. Maaf, itu salah perhitungannya. Jadi kalau SKS-nya 4, berarti 4 kali 50 menit adalah 200 menit dalam 1 minggu jadwal kita. Tapi ini terbagi menjadi 2 pertemuan, nah, sehingga nanti pertemuan pertama 100 menit, pertemuan hari berikutnya 100 menit. Jadi ada 2 pertemuan atau 2 hari. Nah, nama saya jelas tidak asing bagi saudara semua, namanya Barat Yohanes. Nah, bisa untuk nomor HP, saya yakin ini angkatan tahun 2020. Saya yakin semua sudah punya nomor HP saya. Kalau belum punya, silahkan minta kepada temannya. Aljabar linier. Nah, itu lalu seperti apa sih mata kuliah aljabar linier? Nah, ini secara garis besar, secara singkat. Deskripsi mata kuliah aljabar linier ini adalah mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang aljabar matriks dan aljabar vektor, serta penerapannya, ruang Euclid, ruang vektor, subruang, kebebasan linier, basis dan dimensi, nilai dan vektor eigen, transformasi linier. Jadi itu. Ini adalah deskripsi mata kuliah aljabar linier. Nah, dari deskripsi ini lalu ditarik suatu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang dimaksud dengan CPMK ini adalah di mana akhirnya saudara sebagai mahasiswa menguasai dari mata kuliah aljabar linier. Ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan. Nah, ini dalam ranah pemahaman. Lalu mampu menganalisis. Ini ranah analisis. Mampu menyelesaikan masalah. Ini. Mensintesis. Nah, ini. Jadi ada 3. Jadi di sini yang paling tinggi adalah mampu menyelesaikan masalah matematika. Nah, jadi saudara tidak hanya cuma sebatas mengetahui saja, tidak. Saudara harus mampu menganalisis. Menganalisis seperti apa, Pak? Ya, saudara bisa membuktikan teorema. Nah, itu salah satu bentuk menganalisis. Membuktikan lema, menentukan apakah ini tergolong suatu vektor atau bukan, matriks atau bukan, itu menganalisis. Lalu mampu menyelesaikan masalah. Jadi masalah-masalah yang ada dalam matematika yang berhubungan tentang vektor, aljabar metrik, lalu transformasi, nah itu bisa saudara kuasai. Ada 3 sub CPMK-nya. 3 capaian pembelajaran atau CPMK. Kita 32 pertemuan dengan setiap pertemuan 2 kali 50 menit. Materi kita ada aljabar linier, operasi baris elementer, di sini ada OBE, biasanya disingkat.
Ada permutasi, SPL, sistem persamaan linier, aljabar vektor, ruang Euclid. Nah ini, sistem persamaan linier. Ini yang terintegrasi dengan metode numerik. Di metode numerik ada sistem solusi persamaan linier dan solusi persamaan non-linier. Nah, ini terintegrasi dengan metode numerik. Lalu ada aljabar vektor, ruang Euclid, ruang vektor, subruang. Lalu ada kebebasan linier, basis dan dimensi, nilai eigen dan vektor eigen, transformasi linier. Transformasi linier ini kalau dulu saudara pada waktu SMA itu kenal rotasi, dilatasi, pencerminan, yaitu refleksi, pencerminan, refleksi. Nah, ini transformasi linier. Nanti kita akan bahas. Nah, itu adalah secara singkat materi yang akan kita pelajari. Lalu ini adalah jabaran atau sebaran materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi di sini langsung saya buat dua kali pertemuan sebarannya. Jadi pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah. Nah, pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas matriks dan operasinya. Nah, nanti mungkin pertemuan pertama akan saya berikan materi, pertemuan kedua kita akan membahas soal-soal atau penyelesaian masalah yang berhubungan dengan matriks dan operasinya. Sehingga capaian atau CPMK-nya dapat saudara peroleh. Ini lalu 45 ada invers dan aturan metrik aritmatik K, lalu 67 metrik dasar dan metode menentukan invers, 89 determinan, 10-11 evaluasi determinan dengan reduksi baris, sifat dari determinan fungsi. Nah, ternyata menentukan determinan itu tidak hanya sebatas satu cara, ada beberapa cara. Pendekatan kombinatorial terhadap determinan, sistem persamaan linier. Nah, ini ada matriks, matriks digabungkan dengan sistem persamaan linier. Ada eliminasi Gauss, hasil lanjut dari sistem persamaan dan kebalikannya. Nah, ini. Nah, setelah itu ini matriks, ada persamaan linier atau SPL, lalu ada vektor. Nah, ini. Jadi ada tiga itu. Terus yang terakhir adalah transformasi linier. Ada transformasi linier. Transformasi linier ini dari ruang R pangkat N ke R pangkat M. Itu nanti di akhir kita akan bahas transformasi linier. Transformasi linier dari geometri, yaitu berhubungan dengan rotasi, dilatasi, refleksi. Untuk penilaian, sama dengan semester kemarin, selalu saya sampaikan bahwa penilaian saya tidak hanya berfokus pada satu titik. Nah, dalam penilaian itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi tidak hanya pada kognitif, puas sama UTS saja tidak. Tapi di sini saya ambil 25% dari absensi, 25% dari tugas, 25% dari UTS, dan 25% dari UAS. Jadi sudah terakumulasi di sini. Lalu bagaimana perhitungannya kok 25%, 25%, 25 dan 25? Nah, nanti saudara bisa lihat di video saya berikutnya. Nah, nanti linknya ada di deskripsi di bawah. Perihal penjabaran penilaian. Jadi nanti bagaimana penilaiannya ini? Bagaimana sebarannya kok 25%, 25% semua? Itu saya jelaskan pada video di link di bawah ini. Nah, aturan keterlambatan maksimal 10 menit. Ya, 10 menit. Saya mohon jangan sampai lebih dari 10 menit. Sehingga nanti perkuliahan dapat dilakukan dengan maksimal. Baik, selanjutnya ini RPS-nya, CPMK-nya sama 3 tadi. Lalu sub CPMK. Nah, sub CPMK ini adalah bagian dari CPMK tadi. Dipilah lagi berdasarkan materi. Nah, ini mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Kalau menjelaskan ini ya berhubungan dengan definisinya. Kalau kita membahas metrik, saudara bisa apa enggak? Paham apa enggak tentang metrik? Metrik itu apa definisinya? Lalu menganalisis ini termasuk metrik atau bukan? Lalu menyelesaikan masalah, bagaimana metrik ini dapat diaplikasikan? Bagaimana cara mengoperasikan?
dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada banyak, ada 1, 2, 3 ini. Nah, ini adalah sub CPMK. Ini adalah hasil akhir. Nah, deskripsi mata kuliah sama seperti yang pertama tadi. Materinya sama. Nah, di sini ada pertemuan ke N, sub CPMK, indikator, materi pokok, bentuk pembelajaran. Pembelajarannya sama. Ada ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi. Ini ada diskusi, presentasi, drill soal, dan tanya jawab. Nah, ini pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua mampu menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan masalah berhubungan dengan matriks dan operasinya. Nah, ini 2 pertemuan masing-masing 2 kali 50 menit. Nah, ini matriks dan operasi. Ini adalah pertemuan 2 sampai pertemuan berapa ini? 30. Karena apa? Saya pertemuan 15. Saya pertemuan 15. Karena pertemuan ke-16 kita harus adakan UTS. Nah, 16, 17 kita sudah masuk lagi perkuliahan, membahas eliminasi Gaussian. Lalu ada sistem persamaan dan kebalikannya. Kebalikannya ini maksudnya inverse. Nah, ini sampai pada pertemuan ke-32. Nah, ini 29 sampai 30, lah 31 sampai 32 ini UAS. Kenapa kok 2 hari? Saya harapkan di sini 1 hari itu bisa digunakan untuk mengupgrade. Kalau seandainya nanti ada yang ditanyakan, kalau seandainya nilai UAS-nya atau nilainya ada kekurangan, itu bisa diantisipasi 2 hari ini. Itu. Nah, ini. Lalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu adalah deskripsi awal tentang mata kuliah aljabar linier. Nah, selanjutnya saya akan share perihal referensi yang akan kita gunakan atau sumber belajar. Nah, ini bukunya. Elementary Linear Algebra. Nah, punyanya Howard Anton dan Chris Rores. Nah, edisi ke-9. Nah, ini yang terkenal. Application version, jadi versi aplikasi. Silakan. Nah, ini materi-materi ini saya pecah menjadi beberapa materi berdasarkan pertemuan. Nah, materi-materi ini bisa saudara download di link di bawah deskripsi nanti. Nah, ini. Jadi ada pertemuan ke-23 sampai pertemuan ke-28. Nah, ini 28, 29, 30 ini masuk di sini. Nah, jadi 1. Jadi ini adalah materi-materi yang saudara bisa download nanti di link di bawah. Jadi silahkan nanti dilihat, di-download semua materi-materinya, sehingga pada saat perkuliahan saudara tidak mengalami kebingungan. Nah, oke. Baik. Nah, itu saja. Nah, ini adalah awal dari perkuliahan aljabar linier kita. Jangan lupa di bawah nanti dilihat format penilaian selama perkuliahan 1 semester ini, akan ada linknya, dan juga materi-materinya silakan di-download di bawah. Per pertemuan akan ada. Jadi saudara akan lebih mudah. Oke, saya pikir sekian pengantar dari saya. Jangan lupa tetap semangat mengikuti perkuliahan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat berjumpa kembali.